Hai guys, berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas, mengulas serta memberikan sinopsis alur cerita Asmara Dua Dunia, di mana pada episode kali tentunya akan semakin seru dan menegangkan. Nico kembali bertemu dengan Aurel di sebuah taman. Di sini Nico kembali mengutarakan isi hatinya kepada Aurel. Namun Aurel tetap saja menolak Nico karena Aurel mengatakan kepada Nico mereka ini tidaklah bisa untuk bersatu karena mereka berada di alam yang berbeda dan mereka ini tentu saja sangatlah berbeda. Akan tetapi di sini Nico masih saja terus ingin agar Aurel dapat menerimanya. Namun Aurel tetap saja menolak Nico, bahkan meninggalkan Nico sendirian di sana. Meski Aurel ini masih sangat menyayangi dan mencintai Nico, namun alam mereka yang berbeda inilah yang membuat Aurel tidak bisa menerima Nico kembali. Setelah sampai di rumah, Aurel pun menceritakan hal ini kepada Larasati ibunya. Sambil menangis, Aurel mengatakan kepada Larasati kalau ia sudah memutuskan hubungannya bersama Nico dan menolak Nico. Tentu saja Larasati mendengar berita ini pun sangat bahagia karena Larasati takut jika terjadi sesuatu terhadap Aurel ini, makanya Larasati ini melarang Aurel ini untuk berhubungan dengan Nico. Sementara itu rupanya Nico ini mengikuti Aurel sampai ke rumah. Mendengar Aurel berbicara dengan Larasati ibunya sambil menangis ini, Nico tertegun dan terdiam di sudut rumahnya Aurel, dan Nico pun berniat kalau ia akan meninggalkan kota ini selamanya. Benar kata Silpi adiknya, sudah tidak ada gunanya lagi Nico dan Silpi ini tinggal di kota itu dan mereka akan pergi untuk selamanya menjauh agar mereka tidak bertemu lagi dengan Aurel. Begitu juga dengan Silpi yang sangat mencintai Reno, akan tetapi setelah tahu kalau Silpi ini berada di alam yang berbeda, mereka adalah vampir, tentu saja Reno juga menolak Silpi. Nah guys, kemungkinan yang akan terjadi tentu saja Aurel yang memang masih menyukai Nico dan ia takut karena alam mereka berbeda ini. Setelah tahu jika Nico bersama dengan Silpi akan pergi jauh, tentu saja akan seperti disambar petir Aurel nanti jika tahu hal ini. Aurel sebenarnya masih sayang kepada Nico, namun ia tidak bisa menerima Nico kembali karena alam mereka yang berbeda ini ya guys. Nah guys, di scene berikutnya rupanya di sini Aurel bersama dengan Larasati dan juga Reno, mereka akan menyembunyikan kitab cakra agar tidak diketemukan oleh para vampir tersebut. Lalu mereka akan menyimpan kitab cakra itu di bawah gudang agar tidak dapat ditemukan oleh para vampir. Maka mereka pun membagi tugas, di mana Reno bersama dengan Aurel akan membawa kitab cakra itu ke gudang di bawah tanah. Sementara itu Larasati tetap berada di rumah untuk menjaga agar tidak diketahui oleh vampir tersebut. Akhirnya Aurel bersama dengan Reno ini pergi mengendarai motor untuk menyimpan kitab cakra itu. Namun di perjalanan mereka dihadang oleh vampir yang lain yaitu Nathan. Nathan adalah orang suruhan dari Kirana untuk mengambil kitab cakra tersebut. Akan tetapi setelah Nathan berhasil merebut kitab cakra itu, Kirana bersama dengan Nathan ini kecewa karena rupanya kitab itu ternyata palsu. Rupanya ini adalah jebakan dari Aurel, Reno dan juga Ibu Lastri untuk menjebak Sasa yang telah dicurigai selama ini. Dan akhirnya Sasa pun tertangkap oleh Ibu Lastri sedang berteleponan dengan Nathan. Di mana di sini akhirnya Sasa pun meminta maaf kepada Ibu Lastri dan ia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Apalagi Bu Lastri ini
mengancam akan mengusir Sasha dari rumahnya. Mereka tidak menyangka kalau Sasha telah menjadi mata-mata vampir. Akhirnya Nathan yang kesal telah merasa dibohongi ini kembali lagi menghadang Reno dan juga Aurel. Di sini akhirnya terjadilah perkelahian yang tidak imbang, di mana Reno ini yang memang tidak bisa berkelahi. Tiba-tiba saja ketika berkelahian itu tengah berlangsung dan Reno sudah mulai luka-luka, Sylvie datang menolong Reno, akan tetapi Sylvie juga dapat dikalahkan oleh Nathan. Namun untunglah akhirnya Nico juga datang dan menolong Sylvie yang saat ini sedang terluka. Akhirnya Nathan yang melihat kedatangan Nico ini langsung pergi karena ia tahu kalau Nico ini bukanlah lawannya yang imbang. Setelah Nathan pergi, mereka pun bingung untuk membawa Reno pulang. Akhirnya Reno pun dinaikkan ke mobil. Sementara itu Aurel bersama Nico menaiki motor untuk pulang ke rumah. Namun di sini terjadilah kejadian yang lucu, di mana Nico yang canggung ini tidak bisa berpegangan kepada Aurel, yang terlihat tangannya Nico ini memegang Aurel seperti orang yang ingin senam saja ya guys ya. Tentu saja di sini Aurel pun bilang kepada Nico, nggak gitu-gitu juga kali, kata Aurel ini kepada Nico. Maklum saja ya guys, Nico adalah seorang vampir, dimana pada zamannya dulu tidak ada yang namanya motor, yaitu kuda besi. Namun setelah sampai di rumah, di sini Ibu Lastri yang panik menunggu Aurel bersama dengan Reno ini pulang. Ia kaget ketika melihat Reno ini sudah luka dan berdarah dibawa oleh Sylvie. Tentu saja di sini Lastri sangat marah sekali. Ia menuduh ini adalah perbuatan Lastri. Nah guys, Ibu Lastri ini semakin memuncak kemarahannya ketika ia melihat kalau ternyata Aurel ini sudah pulang bersama dengan Nico juga. Tentu saja ibunya Aurel ini sangat marah dan ia pun bertengkar dengan Aurel. Namun Aurel yang merasa kalau Nico dan Sylvie ini tidak bersalah, ia pun membela Nico dan Sylvie. Akan tetapi di sini kebencian yang sudah tertanam di dalam hati Ibu Lastri ini, ia pun tidak sengaja memukul wajah Aurel, padahal sejak kecil Aurel ini tidak pernah dipukul oleh Lastri. Tentu saja Aurel pun marah kepada ibunya dan mengatakan, kenapa Bunda memukul saya padahal sejak kecil Bunda tidak pernah memukul saya, kata Aurel kepada Lastri. Namun saat ini Lastri yang sudah sangat memuncak kemarahannya ini menyuruh agar Aurel ini masuk segera ke dalam. Dan ia pun mengusir Nico bersama dengan Sylvie. Tidak mau kemarahan Ibu Lastri semakin memuncak, akhirnya Nico pun mengalah mengajak Sylvie pergi dari tempat itu nih guys. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya jangan lupa saksikan nanti malam di Indosiar kesayangan kita. Akhir kata Mimin pun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.